Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan itu kita akan sedikit memberikan penjelasan dalam kitab Lubabul Hadis Al-Babus Salis Asar. Jadi bab yang ke-13 fi fadilatis shaum, tentang keutamaan puasa, tentang keutamaan berpuasa. Jadi ada dua hadis yang akan kita uraikan, kita berikan syarahan. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang yaitu Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi mirrihil misk. Jadi mendapat kita terjemahkan, la khulufu famis shaimi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, bau mulut orang berpuasa, atyabu indallahi, lebih harum, lebih wangi, indallahi, di sisi Allah, mirrihil miski, misik, dari minyak misik atau minyak kasturi, minyak wangi. Jadi hadis itu sering kita dengar kan di dalam kultum-kultum puasa, bahwa orang yang berpuasa itu bau mulutnya katanya di sisi Allah ya lebih wangi dibandingkan dengan minyak wangi. Mau minyak wangi yang macam apa pun dia tetap akan kalah kalau di sisi Allah. Tapi kalau di sisi manusia memang dah bau dinya. Kalau di sisi Allah ya wangi. Nah, jadi wangi. Jadi artinya kenapa dia sampai bau? Karena lama tidak bekerja. Nah, jadi kering, kemudian akhirnya pada saat akan bau dan sebagainya. Nah, dalam mazhab Syafi'i menggosok gigi ya dibolehkan, tapi sebelum tergelincir matahari. Mau subuh boleh, bangun tidur misalnya jam 5 atau jam 6 bangun misalnya ya. Jam 7 bangun atau jam 8 sambil bekerja dan sebagainya. Jam 8, jam 9, jam 10 pokoknya belum sampai masuk zuhur, jadi dibolehkan berpuasa. Bukan berpuasa, bolehkan menggosok gigi. Nah, tetapi kalau udah tergelincir matahari, waktunya udah masuk zuhur,
maka hukumnya makruh menggosok gigi. Nah, itulah hadisnya yang masuk. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi, lebih harum dibandingkan dengan uh, minyak wangi. Nak kasturi ke nak malaikat subuh ke jadi bunga mawar ke maka lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila nanti berada di dalam surga, maka dah jelas mewangiannya lebih lagi bagi orang yang berpuasa. Jadi faidah berpuasa luar biasa. Walaupun di sisi manusia mulutnya bau dan sebagainya, tapi di sisi Allah itu tidak, malah wangi. Nah, itu hadis yang pertama kita bacakan. Kemudian hadis yang selanjutnya itu berada di terakhir kita bacakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumus shaimi ibadah wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'af wa du'auhu mustajab wa zambuhu maghfurun atau maghfur. Nah, jadi mendapat kita terjemahkan naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Jadi tidurnya orang yang berpuasa kata Nabi adalah ibadah. Kemudian wasamtuhu tasbih, dan puasanya adalah tasbih. Nah, bagi yang berpuasa ia ada sebagai tasbih. Tasbih itu artinya puji-pujian. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya, amal perbuatannya itu akan berlipat ganda, bertambah-tambah, dilipat gandakan oleh Allah. Wa du'auhu mustajab, dan doanya ia adalah mustajab, diterima, dikabulkan oleh Allah. Wa zambuhu maghfur, dan dosanya diampuni. Nah, Bapak sekalian, nah, jadi sedikit kita berikan penjelasan. Yang pertama, Nabi bersabda tadi, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Kalau orang yang taat patuh pada Allah, tidurnya ya, orang berilmu juga tidurnya ya ditakuti oleh setan, dibandingkan dengan orang bodoh yang beribadah. Ditakuti oleh setan. Kenapa? Karena apabila nanti dia terbangun, mun dia beribadah, mun dia melihat orang yang beribadah ya salah, nanti ditagurnya. Ketika dia bangun, dia langsung beribadah, maka berlipat ganda nilai pahala yang dilakukannya. Jadi setan takut. Bila perlu diburnya kita jangan sampai bangun-bangun. Mangkelah dan heran kita itu kadang-kadang kelewatan bangunnya sampai jam berapa biasa kita? Jam 6 lewat. Ya kadang-kadang memang dan kedengaran ini. Ada waktu yang kedengaran, ada, tapi ada waktunya yang daan kedengaran. Itulah yang namanya kelemahan dari manusia. Kita tidak bisa sombong. Aku ya alhamdulillah. Udah 10 tahun malar awal bangun. Coba kalau lakak ngomong. Karap ya. Tidak bisa kita nak disombarkan. Tidak bisa. Kalau kawan yang tinggi apa? Ketiduran dah di apa?
bahasa sambas didengarkan ataupun dipojokkan, ya usah. Karena tidur dan bangun kita ya Allah yang anukannya, nentukannya. Malah kalau kita diberikan waktu, diberikan oleh Allah untuk kematian, banyak orang yang mati dalam keadaan tidur. Karena pada saat kita tidur, dia ruh kita ya digenggam oleh Allah, tapi bukan macam nak genggaman gitu. Karena tangan kita berbeda dengan tangan Allah. Nah, jadi genggaman maksudnya dikuasai oleh Allah. Nah, ketika Allah masih nak membuat kita hidup, maka dimasukkannya lagi, dikeluarkannya lagi sehingga roh masing-masing nuju anaknya. Nah, nuju, ya roh rawan ya, roh rawan. Nah, mun misalnya dia nak mematikan hambanya iya, maka ditahannya, maka matilah hamba ya. Sehingga digarake dibangunkan oleh sanak keluarga, ternyata dah ada adik-adik napasnya meninggal. Nah, ya. Jadi banyak kan orang yang mati dalam keadaan itu. Yang ngigau pun lebih banyak lagi. Yang ngigau ya, ngigau ya tidak masalah. Nah, jadi di sini ya, jadi ibadah orang yang berpuasa ya dinilai maksudnya tidurnya orang yang berpuasa menurut Nabi dinilai ibadah. Tapi maksudnya tidur yang yang apa ini sesuai dengan anunya lah. Tapi mungkin sah tidur toiletnya enggak. Dari pagi hari kan malam dah tidur, bangun nanti siang kan. Lalu jam 9 tidur toilet sampai kena buka. Ya enggak juga ibadah ya. Cuma enggak berdosa. Enggak berdosa dia, enggak berdosa. Karena berdosa kan nak berbuat kesalahan. Cuma mungkin nilai puasanya barangkali tidak sebesar bagi orang yang berjaga. Nah, tapi yang tidur ini itu sekedar tidur lah, sekedar tidur hanya 1 jam atau kurang dari 1 jam. Ya. Kalau yang dah sampai 9 jam 10 jam ya bukan dia tidur namanya. Nah, ya. Nah, jadi iya maksud Nabi. Kemudian yang duanya wasom tuhu tasbih. Jadi puasanya ya adalah sebagai tasbih. Tasbih itu artinya puji-pujian, memuji. Jadi puasanya sama dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pujian yang dan bersuara yang dilakukan oleh tubuhnya. Nah, kalau subhanallah, subhanallah itu ya tasbihnya lisan kita. Ya tasbihnya tubuh. Ya tasbihnya tubuh ya adalah berpuasa. Berpuasa. Jadi seakan kita dengan berpuasa seakan-akan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi luar biasa menurang berpuasa itu. Kemudian katanya wa amaluhu mudha'af, dan amalnya ya berlipat ganda, bertambah-tambah. Karena memang di bulan puasa itu kan amal sunnah dibalas dengan amal wajib. Jadi bertambah nilai pahalanya bertambah. Makilah kalau kita beramal di waktu bulan Ramadan, jadi sebanyak-banyak mungkinlah kita beramal. Makilah di dalam bulan Ramadan ya nampaknya banyak aktivitas amal, sholat tarawih, tadarusan kan nih. Ya untuk apa? Ya untuk berlipat ganda ya tadi. Amalnya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau udah keluar bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, maka dah ada lagi dilipat gandakan. Dah lagi. Ya. Jadi beruntung. Ya. Wa du'auhu mustajab. Jadi doanya ya adalah mustajab. Ibaratnya dikabulkan oleh Allah.
daan terhalang untuk tidak terkabul, memang dikabulkan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu nanti kapan waktunya ya? Waktunya siang dan malam di bulan Ramadan. Maka banyaki betul-betul doa kita. Tapi usah nak minta segera. Pokoknya berdoa aja. Kala suatu saat cepat atau lambat doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang kita tidak sabar nunggunya. Ya Allah berilah aku rezeki, ya Allah berilah aku rezeki yang banyak. Oh di bulan puasa banyak kita minta ya. Ternyata di bulan Ramadan tak makin surut rezeki kita. Dah mulai kita nak lemah. Sampai tahu kalau di bulan Syawal yang diberi yang banyak. Atau di bulan lain lagi diberi yang banyak. Jadi kita nak berdoa usah nak fokus kepada segera. Pokoknya nunggu aja lah. Nunggu aja. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Iya dia yang congkoi membahasa Cina. Besar nilainya. Apa kata orang yang disinun nanti di akhirat? Ketika dia menerima hadiah pahala dari Allah yang doanya dulu tidak dikabulkan tapi dibalas di akhirat. Apa dia ngomong sama dia? Dan ngomong kepada malaikat. Mun gayeke kan ada doanya yang dikabulkan ada. Tapi ada yang tidak ada dibalas di akhirat. Mun gayeke mau ke tidak dikabulkan di dunia tapi diterima di akhirat. Nah, ya. Jadi untung makanya berdoa banyak-banyak. Biar kamu tidak capek. Biar kamu minta ini, minta itu silakan. Yang penting ia adalah positif, bukan negatif. Nah, dia juga nanti ziarah kubur bawa masalah-masalah kita dalam ziarah. Nah, nanti kan diaminkan oleh malaikat, diaminkan oleh ahli kubur. Nah, mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh Allah dan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Nah, karena yang kita ziarahi adalah orang-orang yang luar biasa. Mungkin taraf wali, mungkin taraf ulama dan sebagainya. Maka kita bisa bawa keluh kesah kita di sini. Sampai tahu dikabulkan Allah, pas nanti balik berapa hari dikabulkan, maka di sini akan muncul. Bisa nak buat kosong, membawa kosong siatlah jadinya. Cuma sukanya nak waktu ziarah buat kosong. Dan di sini nanti tidak termotivasi kita untuk melanjutkan. Malas aku sejak apa-apa yang itu lah. Ya gaya jualah nak. Tahun depan dah nanti. Makilah orang sering berziarah seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan berziarah mantap. Di bulan Syawal. Jadi berziarah bebas nak bulan apa pun boleh. Kemudian wazambuhu maghfur dan dosanya terampuni. Nah, jadi dosa-dosa orang yang berpuasa terampuni. Apalagi dia langsung sengaja meminta ampun kepada Allah, minta maaf pada sesama. Dah makin mantap. Nah, jadi dosa. Makilah pada saat dia keluar dalam hadisnya, pada saat kita keluar dari bulan Ramadan, kita dah terampuni dosa kita. Hanya aja yang masih belum diampuni oleh Allah adalah dosa yang kita perbuat sesama manusia. Mungkin kita belum minta maaf. Mungkinlah di bulan Syawal, terutama di Indonesia ada yang namanya halal halal. Nah, saling memaafkan antara satu yang lain. Kenapa? Karena dosa yang kepada Allah terampuni oleh Allah.
Nah, dosa kita kepada sesama tidak terampuni kalau kita tidak minta maaf kepada orang yang tempat kita berbuat dosa. Nah, jadi main kita kan dengan salaman aja dosa dah berguguran. Apalagi sampai maaf aku. Oh, ya dah mungkin awak be ku maafkanlah kau. Nah, terhapus dosa kita di sini. Nak buat dosa senang, nak ngapuskannya pun sebenarnya senang. Cuma yang membuat kita payah nak minta maaf adalah gengsi. Malas aku nak minta maaf dengan iya. Nah, iya rasanya bodoh ya. Supanlah aku pintar lah minta maaf dengan dia. Nah, jadi yang payah. Contoh iblis dengan Adam. Nah, iblis kan termasuk manusia, makhluk Allah yang paling taat. Paling taat. Ketika dia berbuat salah dengan Adam, Allah suruh minta maaf harus langsung kepada Adam karena Allah tidak bisa maaf, tidak mau maafkan, bukan tidak mau maafkan. Kalau dengan aku kata Allah, oke, pupus semuanya, aku maafkan semuanya. Tapi kau bersalah dengan Adam, kau pergilah makam Adam sih, kau minta maaf. Tapi ternyata dia tidak mau ke karena siksa nanti di akhirat. Nah, ya karena keras kepalanya, jadi tadi ada gengsinya. Jadi yang masalah hilangkan gengsi. Pertama yang harus kita hilangkan gengsi, apabila kita terhormat, menghormati orang rendahan. Kemudian yang pintar terhadap orang yang kurang. Ya harus jangan sampai ada gengsi kita. Nah, ya. Kemudian nak belajar jangan sampai ada sifat gengsi. Barang kita dah barangkali nampaknya kita lebih tinggi ilmu kita daripada guru kita. Nah, di sini kadang-kadang bisa gengsi. Tapi kita tidak menyadari kita belajar kan kira-kira ilmu kita yang disia kan ya gitu. Contoh, orang dah hafal Quran, hafal hadis, tapi dia tidak ansuah belajar tarekat. Bagaimana cari talqin la ilaha illallah dia tidak tahu. Biarpun dia induk raja Quran, induk hadis, karena dia tidak tahu ya, wajib dia belajar ya. Nah, menurang gengsi kan tidak mau deh. Iya hafal pun anda ya ben. Anggan 3 ayat setengah naam. Nak ngajari aku. Memang antul yang manang kita. Tapi antul talqinnya tahu tak kita? Kan tak tahu. Nah, gaya Pak. Artinya setiap ada kelemahan pasti ada kelebihan. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, iya deh. Setiap orang pasti ada kelebihannya. Memang dia tidak tahu tarekat, tapi gosoang padanya dia betukang. Dah kalah dia guru masalah betukang. Nah, gaya manang dia betukang, tapi kalah di tarekat. Nah, gaya tuh kalau mantang-mantang dah sekolah di Amerika, mantang-mantang dah di Arab Saudi, sudah pernah belajar tarekat, lalu nak membid'ahkan tarekat, ini yang salah besar. Tahu pun anda mudah tahu baru. Nah, dia. Jadi tidak boleh gengsi. Mun gengsi ilmu kita anggan ye di benaan. Gimana ya? Misalnya ilmu kita mantap Al-Quran, malah tata letaknya pun tahu nomor-nomornya kan. Kemudian hadis hafal sampai ribuan, tapi tidak belajar bagaimana talqin la ilaha illallah. Dia cuma hanya membaca la ilaha illallah saja, tapi di mana meletakkannya dia tidak ngerti. Nah, tidak mau nak belajar, anggan dia benang ilmunya tidak ada tambah-tambah. Kan rugi ya. Ketika orang belajar membicarakan tarekat, tidak ada bunyi-bunyi deh.
adanya lah. Nah, iya dah Pak. Ia nak perlu nak dihilangkan sifat ia. Nah, ia mudah ada melakat, berarti ia termasuk ada sifat ego yang ada pada diri kita. Mudah ada ego dalam diri kita, ya payah kita nak berkembang ilmu kita. Ya ia di PHP adanya. Jadi disilah. Mangkelah ulama-ulama zaman dulu, dia bukan sedikit guru Pak. Imam Bukhari ya, nak minta hadis, nak ngambil hadis, beratus gurunya. Bagi ke negeri itu untuk mendapatkan hadis. Walaupun yang di pagi nak hadisnya. Padahal mau dia ngumpulkan dah banyak. Tapi belajar kepada orang yang baik. Nah, mun gengsi kan tak mau nak ngambil. Tapi karena dia tahu bahwa yang dipelajari hadis yang sekian banyak, tapi kan tidak sama dengan yang doigi. Tidak sama kan? Nah, kita kan pilih yang tidak sama. Tidak sama dipelajari. Gaya lah Pak. Di sini. Maka apabila kita tidak gengsi, ya mudahlah kita untuk meminta maaf atau meminta ampun. Minta ampun sehingga dosa-dosa kita bisa terampuni. Ya, mungkin hanya itu aja yang dapat kita sampaikan tentang fadilah keutamaan puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.